Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Akila dengan NIM 2030105026 akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur sel. Sel merupakan unit atau satuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan peka terhadap rangsangan. Secara struktural, tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel, sehingga sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Secara fungsional, tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Jadi, kegiatan tiap-tiap sel itulah yang membentuk organisme. Oleh karena itu, sel disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Semua sel makhluk hidup mampu berkembang biak untuk memperbanyak diri. Perkembangbiakan itu dilakukan melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel maupun oleh sel-sel organisme bersel banyak. Menurut Robert Hooke, melakukan pengamatan terhadap sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian inilah yang disebut dengan struktur sel. Struktur sel pada membran sel terdiri dari membran sel, dinding sel, dan protoplasma. Di protoplasma terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun oleh senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid, protein, sampai karbohidrat. Ada 3 sifat membran sel, yaitu impermeabel, permeabel, dan semi-permeabel. Yang kedua yaitu dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Struktur dinding sel ada 2 bagian, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dilindungi oleh sel sekunder. Sedangkan untuk dinding sel primer seperti hemiselulosa, selulosa, lipid, dan protein, dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah. Beberapa fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel dan lain-lainnya. Dan terakhir yaitu protoplasma. Protoplasma maksudnya semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan melindungi membran sel. Jadi protoplasma mengandung senyawa-senyawa kimia seperti organik maupun anorganik. Yang selanjutnya yaitu nukleus atau inti sel, yaitu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, cairan dalam inti, dan membran inti, serta benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponen punya tugas dan fungsi masing-masing. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma dalam sel terletak di antara nukleus sama membran plasma. Namanya sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarutan untuk semua protein dan senyawa dalam sel, serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sedangkan beberapa bagian-bagian sel lainnya yaitu seperti badan Golgi yang berfungsi sebagai alat pengeluaran energi atau lendir, retikulum endoplasma yang terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang selanjutnya yaitu nukleoplasma yang terdiri dari asam nukleat dan kromatin. Selanjutnya yaitu vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang selanjutnya
mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi dan respirasi. Dinding sel, lapisan pelindung yang ada di bagian luar. Membran sel, dinding sel hanya dapat di sel tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu kromosom, anak dari inti sel yang terdapat di dalam inti sel atau kromosom ini berfungsi untuk menyintesis materi genetika. Dan yang terakhir yaitu membran sel, bagian terluar protoplasma yang berfungsi sebagai tempat mengatur zat keluar masuknya zat. Untuk bentuk-bentuk sel hewan dan sel tumbuhan. Tumbuhan manusia tersusun dari kumpulan sel yang jumlahnya lebih dari 50.000 miliar dengan jenis sel sekitar 200 macam. Setiap jenis sel di dalam tubuh memiliki jenis tertentu. Bentuk sel sangat bervariasi. Ada yang seperti kotak, bulat, bahkan ada yang tidak beraturan atau tidak simetris. Seperti halnya bentuk sel. Ukuran sel juga berinovasi. Bentuk sel saraf memanjang dengan ukuran ada sepanjang tubuh dengan diameter hanya beberapa mikrometer. Yang selanjutnya yaitu pada sel hewan, bentuknya tidak tetap karena tidak memiliki dinding sel, sehingga membran sel dapat bergerak dengan bebas. Pergerakan membran sel terbatas. Sel bisa berbentuk batang, bulat, oval, dan spiral. Sel berbentuk pipih contohnya sel epitel, yang berbentuk batang tabung contohnya sel penyangga pada daun, yang berbentuk bulat contohnya sel basal, dan berbentuk oval serta berbentuk spiral. Perbedaan sel-sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, dan bila dibandingkan dengan manusia, dinding sel pada tumbuhan lebih keras daripada manusia karena bahan penyusunnya berupa zat kayu yang disebut dengan selulosa. Yang kedua adalah vakuola yang merupakan organel yang berperan yang berisi cairan vakuola. Yang selanjutnya yaitu pada sel hewan tidak memiliki dinding sel seperti pada sel tumbuhan, tetapi vakuola dimiliki oleh sel hewan hanya saja dalam jumlah dan ukuran yang sangat kecil, dan yang hanya dimiliki oleh hewan bertingkat rendah. Sel hewan juga tidak memiliki plastit karena hewan bukan produsen atau pembuat makanan, melainkan konsumen sebagai pengonsumsi makanan. Hanya saja pada sel hewan memiliki sentriol yang merupakan sepasang struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus. Sentriol ini berperan untuk mengatur polaritas atau kutub pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Sebagai contoh untuk sel tumbuhan yaitu sel bawang merah atau Allium cepa. Dinding sel yang terdapat dalam tumbuhan bawang merah tampak berbentuk dindingnya sangat beraturan seperti batu bata yang tersusun rapi. Inti sel merupakan organel yang tampaknya lebih besar. Inti sel yang tampak pada sel tumbuhan bawang merah ini berbentuk bulat lonjong. Dinding sel yang terdapat pada tumbuhan bawang merah tampak beberapa bagian diantaranya inti sel, dinding sel, dan sitoplasma. Bentuk sel dari umbi bawang atau bawang merah ini memanjang. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia, sedangkan dinding sel berfungsi untuk melindungi sel dan mempertahankan bentuk sel. Contoh sel tumbuhan yang kedua yaitu sel daun atau Hydrilla verticillata. Daun umumnya terdiri atas lapisan sel, tetapi ada juga yang terdiri dari beberapa lapis sel. Sel-sel daun berdinding tebal dan pada bagian yang menghadap keluar dilapisi oleh zat kitin atau kutikula atau lignin. Kadang-kadang dapat dijumpai lapisan lignin atau rambut-rambut. Sel daun berbentuk segi empat beraturan yang tersusun seperti batu bata. Sel pada daun merupakan sel tumbuhan yang hidup karena memiliki pergerakan aliran sitoplasma. Hal ini menandakan bahwa sifat sel tersebut hidup. Sel pada daun merupakan sel tumbuhan yang hidup selain karena mempunyai bagian-bagian di atas, juga dikarenakan adanya gerakan aliran sitoplasma yang searah dengan jarum jam. Yang ketiga yaitu contoh sel pada sel hewan. Yang pertama yaitu sel darah katak hijau atau Rana esculenta. Berdasarkan pada hasil pengamatan, sel darah katak hijau memiliki bentuk bulat pipih yang berbentuk oval
Pada sel darah kata hijau terdapat inti sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Juga terdapat sitoplasma yang berperan dalam membantu memeriksa segala sesuatu di dalam sel kecuali inti sel. Sitoplasma gambar-gambar sel. Jadi dapat kita lihat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaannya terletak pada dinding sel, klotopias dan vakula. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang selanjutnya, sel hewan yang kedua yaitu sel epitel rongga mulut. Berdasarkan hasil pengamatan dari mikroskop, sel epitel ini memiliki bentuk yang tidak tetap atau asimetris, yang dapat dikatakan lapisan sel yang tidak memiliki bentuk tetap. Sel ini mempunyai dinding sel sehingga termasuk ke dalam golongan sel hewan. Pada sel epitel juga terdapat inti sel yang berfungsi mengatur kegiatan di dalam sel. Pada sel epitel juga terdapat membran plasma. Membran plasma ini berfungsi dalam mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dan larutan di luar sel, menyelenggarakan pertahanan mekanisme, dan untuk memberikan bentuk pada sel. Mungkin hanya sekian penjelasan mengenai struktur sel, yaitu berupa pengertian sel, bagian-bagian sel, bentuk sel, dan beberapa contoh sel tumbuhan dan sel hewan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.